Good morning, masih menemani aktivitas pagi hari Anda. Berawal dari kegelisahan warga pada sebuah saluran air yang penuh dengan sampah, akhirnya mereka berkreatif nih. Warga Karanganyar, Jawa Tengah ini akhirnya menyulapnya menjadi kolam ikan nila. Dan hasilnya memang luar biasa ya, memberi pendapatan tambahan bagi warga sekitar. Ya, bagus banget ya itu ya idenya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ingin memaksimalkan hasil panen ikan ya, ini masih soal ikan, ini patut dicoba nih ya. Ada karya pelajar di Kudus, Jawa Tengah, yakni dengan membuat alat pendeteksi kadar air pada kolam yang dapat dipantau dari ponsel pintar. Jadi tinggal cek aja kadar airnya bagus nggak ya buat ikan gitu hebat ya. banget ya ini ya. Nah, dan informasinya kita lihat sama-sama. Pemandangan ikan nila yang berenang di saluran air sawah ini jadi hal baru yang disuguhkan warga Desa Kelodran, Karanganyar, Jawa Tengah. Saluran irigasi berisi ribuan ikan nila ini dulu layaknya tempat sampah. Karena bau menyengat yang berisi sampah serta pedangkalan, para pemuda kampung pun berinisiatif untuk membersihkan selokan. Lalu disebarkanlah bibit ikan nila di saluran irigasi sepanjang kurang lebih 600 meter ini. Dengan menebar 3.500 bibit ikan, hasil panen yang didapat sekitar 5 kuintal. Dengan harga jual mencapai Rp24.000 per kilogram. Berawal dari sampah itu, Mas. Karena sampah itu menumpuknya banyak. Tiap hari itu hampir 1 ton ya dari sampah itu. Nah, daripada kita cuma bersihnya, makanya kita bikin budaya ikan itu. Kalau untuk panen itu total itu 5 bulan, Mas. Nah, minimal kalau teman-teman ya 5 kintal lah. Kini usaha menyulap selokan ikan yang dulunya identik dengan kotor dan kumuh berubah menjadi tempat budidaya ikan yang bisa menjadi tambahan rezeki buat warga. Warga berharap pemerintah daerah membantu untuk proses pembibitan, mengingat saat ini banyak warga yang antusias membudidayakan ikan di selokan. Bisnis ikan sudah berjalan, tapi jika ingin memaksimalkan hasil panen ikan, tidak ada salahnya mencoba alat Ikoi. Ikoi merupakan alat pendeteksi kadar air karya pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah. Ikoi dilengkapi 4 sensor sekaligus, mulai dari suhu, pH air, partikel larut dalam air, dan kejernihan air. Pembuatannya pun cukup sederhana karena sejumlah komponen mudah dijumpai di toko elektronik. Selain itu, dengan basis internet, penggunaannya juga mudah, cukup diapungkan pada permukaan air, dan melalui ponsel pintar akan terlihat bagaimana kondisi air dalam kolam secara langsung. Salah satu dari tim Ikoi mengatakan ikan hias koi membutuhkan keempat sensor tersebut untuk memunculkan kualitas warna dan bentuk ikan yang maksimal. Kelebihan dari Ikoi dibanding alat yang lainnya itu satu, yang pertama. Ini memiliki 4 sensor yang praktis sekali. Kalau mungkin alat lain masih memiliki 1-2 sensor, ini langsung 4 sensor praktis, mudah digunakan. Jadi tinggal power, apungkan. Semudah itu. Alat yang sudah dilakukan riset dan uji coba ini pun menyambat penghargaan di ajang tingkat nasional. Pihak sekolah berharap karya pelajar ini dapat bermanfaat bagi pelaku budidaya ikan untuk meningkatkan hasil panen ikan. Selain untuk ikan koi, Ikoi ini juga dapat digunakan untuk budidaya ikan jenis lain seperti ikan nila, gurami, lele, maupun udang. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat Anda. Ini di mana ada seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur yang nggak mau berpangku tangan hanya menerima pendapatan dari sang suami saja. Ini akhirnya dia sukses menjadi pengusaha. Dia itu dengan mengolah belimbing menjadi topping serabi. Dan ternyata dari usaha ini ia mendapat omset 10 hingga 15 juta rupiah per bulannya. Waduh, gede banget loh gede itu, banget, 10 sampai 15 juta. Nah, ada juga nih ya seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat yang bisa mengolah jengkol menjadi stik. Bukan steak ya, tapi stick gitu ya. Nah, ini laris banget karena mungkin enak kali ya, tapi ya penasaran sih sebenarnya gitu kan. Nah, saking banyak pesanan dalam sehari ini, ia harus memproduksi 3.000 sampai 6.000 bungkus stik jengkol. Jengkol biasanya diolah menjadi masakan seperti jengkol balado. Sudah terbayang aroma khasnya ya? Nah, di tangan seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat, jengkol bisa diolah menjadi camilan gurih dan renyah, yakni stik jengkol. Awalnya, Rina Maulina hanya coba-coba membuat stik jengkol dan menjualnya. Ternyata stik jengkol buatan Rina diminati konsumen.
Saking larisnya, Rina harus memproduksi 3.000 hingga 6.000 bungkus stik jengkol setiap hari. Prospeknya gitu kan, toko juga total jumlah itu sampai 120 toko sampai detik ini. Ya alhamdulillah bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk kerja bareng Benteng Pawon ini. Omset satu bulannya berapa? Satu bulannya itu antara 40 sampai 60 juta. Stik jengkol dibuat dari tepung terigu, tepung tapioka, dan jengkol rebus. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lada, telur, mentega, dan garam. Bumbu dan jengkol rebus di blender hingga halus lalu dicampur dengan bahan lainnya. Jika adonan sudah kalis, stik jengkol dicetak dan digoreng. Ada 2 varian rasa stik jengkol, yakni original dan pedas. Berkreasi untuk menghasilkan cuan juga dilakukan oleh Asna Rosida, seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur. Warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo ini membuat dan menjual serabi belimbing. Buah belimbing diiris tipis untuk dijadikan manisan sehingga kadar airnya berkurang. Belimbing kemudian dijadikan topping serabi. Wisatawan itu ke Karangsari ataupun ke Blitar sekarang sudah istilahnya sudah tahu kalau di Blitar itu ikonnya salah satunya adalah belimbing. Jadi saya harus mencoba bagaimana saya itu juga berinovasi terkait dengan ikon dari pemerintah. Meski baru 3 tahun, usaha serabi belimbing milik Asna berkembang. Dalam sehari, minimal 300 serabi belimbing diproduksi dengan omset per bulan mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Menikmati pemandangan sawah mulai dari berburu kuliner hingga beraktivitas seru di sekitar kebun teh bisa banget. Wah, keren banget nih ya. Nah, usai jeda kami akan ajak Anda untuk menengok keseruannya seperti apa sih ya. Nah, tetap di Good Morning ya.